Bagaimana pihak Nikita Mirzani nggak mendesak orang pajak untuk memeriksa DRG? Orang penghasilannya 6,7 miliar per bulan. Terus dikategorikan sebagai karyawan. Karyawan apa yang penghasilannya 6,7 miliar per bulan? Hah? Itu kan pengacaranya yang bilang. Terus kalau misalkan pengacaranya disangka bohong, itu kan pengacaranya dapat data valid dari siapa? Dari DRG-nya. Ya nggak? Blunder kan sekarang kan? Udah tuh. Karyawan apa yang penghasilannya 6,7 miliar per bulan? Terus ownernya, direkturnya, berapa gajinya? Nah ini makanya wajib orang pajak nih ngecek, ya. Mana tahu nanti ada tindak pencucian uang. Udah periksa aja, periksa, cek, jangan diem-diem baik Udah kebiasaan deh dari awal ngasih kesaksian, tapi blunder. Dia yang ngomong, dia yang ngebantah. Dia yang ngomong, dia yang ngebantah. Blunder. Bahwa adanya perbedaan antara yang di kertas yang dia tahu, yang tadi penyerahan uang dan segala macam, berbeda dengan apa yang diucapkan oleh saksi. Ada perbedaan. Pertama, kedua, dia mengatakan bahwa sebenarnya kan Dr. Reza Gladys itu adalah pemilik dari skincare tersebut. Tapi si sang karyawan bilang itu hanya sebagai karyawan Dr. Reza Gladys dan suami. Ini bagaimana ada perbedaan? Ya, jadi yang ditunjuk oleh penggugat tadi bukti transfer. Makanya nggak nyambung. Itu lalu juga bertanyanya. Kita bicara masalah penyerahan uang cash tunai. Dilihat langsung, Bukan transfer. Yang ditunjukkan itu bukti transfer. Nggak nyambung. Satu. Kedua, menyangkut status Reza Gladys yang dipertanyakan. Dia kan sebagai dokter. Untuk ngurus izin praktik ini pakai apa? Katakan sebagai pemilik usaha tidak. Untuk mengurus izin praktik sebagai dokter, dia harus status karyawan. Kalau nggak sebagai apa dia? Sebagai pengusaha, nggak mungkin. Makanya status dia sebagai pekerja. Karena izin praktek dokternya. Jadi ini memang penggugat ini perlu belajar lagi, banyak memahami, bacalah buku-buku yang sesuai dengan ketentuan. Jangan baca buku Kopingho. Kuasa hukum Reza Gladys akhirnya menjawab pertanyaan publik yang selama ini selalu menjadi bahan perdebatan tentang status dari RG di PT Glavetsa. Apakah RG dan suaminya adalah pendiri perusahaan atau status mereka hanya sebagai karyawan? Kata kuasa hukum Reza Gladys, statusnya adalah karyawan. Dalam hal ini terkait profesi RG sebagai seorang dokter. Karena untuk mengurus izin praktek RG, statusnya harus karyawan di PT Glavetsa. Tapi bagaimana dengan gaji per bulan yang didapatkan oleh RG sebesar 6,7 miliar rupiah? Sudah dijawab juga. Ternyata itu bukan gaji RG karena pekerjaannya sebagai seorang dokter di PT Glavetsa, tapi hasil penjualan produk di e-commerce. Dan ini agak aneh menurut saya. Katanya statusnya hanya sebagai karyawan. Tapi bagaimana bisa dia menguasai semua hasil penjualan dari e-commerce? Dia kan bukan owner, kata mereka. Bagaimana bisa semua hasil penjualan jatuh ke tangan RG? Dan itu dianggap sebagai uang perusahaan. Dan saya coba bertanya kepada bestinya FS, yaitu Meta. Kalau secara struktur PT sah-sah saja. Poin kedua, jumlahnya tidak wajar. Makanya tim Nikita minta Dirjen Pajak untuk audit. Curiganya ini bukan gaji murni, tapi ada aliran dana lain yang dibungkus dengan istilah gaji. Dan dugaan mereka mengarah ke pencucian uang. Yang ketiga, beda gaji dan dividen. Kalau owner biasanya dapatnya dividen dari laba bersih setelah pajak PPh dividen 10%. Kalau gaji 6,7 miliar per bulan, perusahaan harus bayar PPh 21 progresif sampai 35%. Buat owner, gaji sebesar itu ke diri sendiri justru boros pajak. Makanya dianggap janggal. Pengacara bilang itu fakta di dokumen ketenagakerjaan. Tapi publik dan tim lawan menyoroti hal ini.
Masa iya karyawan gajinya 6,7 miliar per bulan? Makanya sekarang bolanya itu ada di Dirjen Pajak untuk melakukan audit itu beneran gaji atau tidak. Kesimpulannya, ngaku karyawan nggak salah secara hukum. Tapi angka 6,7 miliar per bulan yang bikin heboh dan dicurigai. Karena secara logika bisnis, owner nggak butuh gaji segede itu dari perusahaannya sendiri. Catat, owner nggak butuh gaji segitu dari perusahaannya sendiri. Kemudian saya bertanya lagi tentang produk Glowing Booster Cell yang sudah ditarik izin edarnya sejak bulan Februari tahun 2024. Tapi saksi dari RG sendiri mengaku bahwa mereka masih menjual produk itu sampai bulan Mei tahun 2024. Bahkan ada satu video juga yang memperlihatkan bahwa RG masih menjual produk itu pada bulan Desember tahun 2024. Lalu dijawab oleh bestinya FS. Nah, kalau benar masih jualan setelah ditarik BPOM pada bulan Februari tahun 2024, itu sudah masuk ranah apa di situ? Pidana. Dasar hukumnya jelas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar. Ancamannya paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Dan ditambah dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 435. Ngedarin sediaan farmasi atau kosmetik tanpa izin edar. Pidana 12 tahun, denda 5 miliar rupiah. Kalau masih dijual pada bulan Mei dan Desember 2024, padahal sudah ditarik pada bulan Februari tahun 2024, maka ada dua pelanggaran di sini. Mengedarkan produk ilegal karena izin edar sudah ditarik oleh BPOM. Yang kedua, tidak mengindahkan perintah penarikan. BPOM sudah umumkan recall tapi masih didistribusikan. Kalau kata pendukungnya, kan sudah ditarik produknya. Sedangkan ancaman pidana adalah opsi terakhir yang diberikan oleh BPOM. Tapi bestinya FS mengatakan hal seperti ini. Ini bukan sanksi administratif KPT saja. Orangnya bisa dipidana kalau terbukti dia yang menyuruh atau mengetahui dan tetap berjalan. Intinya, produk ditarik Februari 2024 tapi masih dijual setelahnya, itu sama dengan pidana. Tapi untuk Reza Gladys pribadi kena atau enggak, tergantung penyidik bisa membuktikan peran dia. Kalau cuma status karyawan, tapi dia yang tanda tangan PO, yang nyuruh admin jualan, ya tetap bisa kena. Salah satu praktisi hukum mencoba untuk menjabarkan terkait laporan hakim ke Komisi Yudisial. Hak atau bentuk tekanan itu merupakan hak dari Nikita Mirzani atau bentuk tekanan. Langkah kuasa hukum Nikita Mirzani melaporkan majelis hakim ke Komisi Yudisial merupakan hak setiap warga negara dalam mengawasi integritas peradilan. Poin kedua, Komisi Yudisial hanya berwenang menilai etik dan perilaku hakim, bukan mencampuri substansi putusan perkara. Poin ketiga, apabila keberatan berkaitan dengan putusan atau jalannya persidangan, maka jalur yang tepat adalah upaya hukum, banding, kasasi, atau PK. Sebaliknya, jika terdapat dugaan pelanggaran etik seperti ketidaknetralan atau penyalahgunaan kewenangan, pelaporan tersebut sah dan dilindungi hukum. Anda lihat kemarin setebal apa barang bukti yang dibawa oleh Bang Usman ke Komisi Yudisial untuk melaporkan oknum hakim atas dugaan pelanggaran kode etik. Ada yang komentar, kenapa nggak dari awal dilaporkan? Karena mungkin buktinya belum cukup kuat. Lagi dikumpulin satu persatu oleh kuasa hukum Nikita Mirzani. Setelah dirasa cukup, akhirnya tanggal 29 April tahun 2026, Bang Usman melaporkan beberapa oknum hakim ke Komisi Yudisial. Dan Anda pikir mereka asal bikin laporan? Pemikiran mereka itu nggak sedang kali itu. Buktinya dikumpulin dulu satu persatu. Setelah buktinya kuat, barulah ada tindakan. Harus ada bukti kuat dan kuasa hukum Kakak Niki juga harus berhati-hati dalam bertindak. Betul sekali. Dan kita lihat hasilnya nanti seperti apa. Apakah akan terungkap ke publik atau tenggelam begitu saja.
Tapi saya yakin kuasa hukum Nikita Mirzani sudah memiliki bukti yang sangat kuat. Dan berdasarkan pengamatan kita sebagai netizen selama ini terkait kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di perkara ini, baik pidana maupun perdata.